Pasar Gede Surakarta. Jadi ikut kita terus ya. Pasar Gede Surakarta adalah pasar tradisional terbesar dan tertua di Solo yang dibangun pada era kolonial Belanda. Dirancang oleh arsitek Thomas Karsten, pasar ini menjadi pusat perdagangan dan budaya masyarakat Solo. Di sini, pengunjung dapat menemukan berbagai kebutuhan pokok, kuliner khas, dan suasana khas Jawa yang masih kental, menjadikannya ikon ekonomi sekaligus destinasi wisata budaya di kota Solo. Nah, kalau kalian mau ke Pasar Gede, kalian nggak perlu bingung buat nentuin destinasinya di mana aja. Karena di website ada pasargedesolo.com yang dimana di situ menunjukkan tempat-tempat di dalam Pasar Gede sehingga kalian bisa mengunjunginya. Halo semuanya, jadi pemberhentian pertama kita yaitu kita makan dawet legend Pasar Gede. Wow, enak banget sih ini. Belum dicoba ya. Looks good, pokoknya terlihat enak. Sampai excited banget tumbah-tumbah. Minuman ya berarti ini minuman pertama kita. Mari kita coba teman-teman. First try. Kita pertama. Oh ya, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ini apa ya? Mereses. Nah, jadi ini dia. Ada ketannya, ada cendolnya, ada jenang. Jenang tuh ya jenang ya. Ada selasi, lalu santan dan yang kuning-kuning nangka ya. Terus juga pastinya ada gula jawanya nih, diaduk-aduk nanti bakalan jadi berubah warnanya, jadi kecoklatan karena ada gula jawanya juga. Itu jenang Kevin. Enak banget tau, ini seger banget di tengah cuaca yang panas seperti saat ini, mataharinya satu jengkal kayaan. Halo guys, jadi ini kita dari Pasar Gede mau nyebrang ke Pasar Gede yang satunya. Itu yang kayak kulineran. Khusus buat kulineran ya. Bedit dengan Bagas di Pasar Gede Solo. Ini saking banyaknya menu kita sampai bingung mau beli apa. Dan kita memutuskan untuk beli ya yang ringan-ringan aja, darah ya. Kita satu. Mana tuh? Isi. Nah, ini Bangladesh. Bangladesh kucing telur. Oh ya, dua. Ya. Gimana Jun rasanya? Jadi buat kuahnya ini karena kan tadi kita pesennya puding telur. Nah, puding telur itu adalah telur setengah matang. Jadi kuahnya ini kerasa kayak creamy, terus ada campuran kayak bumbu rempah-rempah yang kalau tadi sih katanya khas dari Aceh. Tapi kita nggak tahu aslinya dari. Yang penting khas dari Aceh ini. Terus buat minyak kalau buat minyak sendiri ini tuh
kayak mie pada umumnya. Kayaknya kalau nggak salah tadi aku lihat dia pakai bumbu mie instan. Jadi nggak cuma bumbunya, tapi juga mie-nya dari mie instan. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan antara mie Bangladesh ini dengan mie pada umumnya. Mau makan apa, Phil? Nggak tahu. Nggak tahu. Mules. Aduh. Kita mau cari Bagas dan Juno. Lagi beli apa? Katanya lagi beli mie Bangladesh. Kita mau ikutin ke sana. Jadi ini aku sama Avila beli di tempat yang sama. Kalau Avila udang ya, Avil. Iya. Ini aku lidah sapi. Terus sambelnya tadi Ini sambal terasi. sambal terasi. Ini juga sambal terasi. Tadi ada dua pilihan ya, Phil. Sambal terasi sama sambal bawang. Cuma karena aku lagi mules jadi sambal terasi aja. Terlalu pedas. Terus kita minumnya biar sehat, nggak kayak Bagas. Ini es tawar ya. Jadi kita minumnya RS aja. Agak kasihan juga. Iya. Oke, kita makan dulu ya, guys. Gimana, Phil, setelah beberapa suap? Ya, ini hasilnya, tapi udangnya itu tawar ya. Jadi kayaknya itu udangnya itu dikombinasikan sama nasinya biar ada rasa-rasanya. Jadi nggak bisa udangnya dimakan sendiri ya? Nggak bisa. Terus ini ada kulitnya, makannya ribet ya, Phil? Wah, ribet. Berarti kamu nggak bisa makan kulit Iya, udang? nggak bisa. Takut nyangkut di tenggorokan. Betul. Ini kalau punya aku overall enak. Bawangnya kerasa, rempahnya light, nggak terlalu gimana. Terus sambelnya juga sesuai yang kita harapkan, nggak terlalu pedas. Ya, Phil? Ya. Perbedaan. Gimana, Phil? 33.000 segini. Saya tapi sedikit kecewakan karena untuk harga 33.000 ini cuma menang di nasi. Udangnya ternyata tadi kecil-kecil, cuma satu yang besar. Berarti berapa rate-nya? Rate-nya berapa? 6/10. 6/10. Hai guys, so ada di apa namanya? Di TFP. Ya kan? The French Press Dinner. French Press Dinner. Ini ada di pasar Seberangnya. seberang pasar gede Yang di bagian yang pasar kuliner. kita habis pesen rasanya Roll. roll. Udah, rasanya roll. Jadi biasa. Jadi ini adalah rasanya roll. Ini ada daging di lapisi, di roll, gulung dengan kulit rasanya kayak kulit pasta gitu. Kita juga pakai pelengkapnya itu pakai salad sayur dan kayak kentang goreng. Ini apa ya? Ini mushroom kan? Juga nggak tahu. Yaudah kita coba. Ada mushroom ya? Enak deh. Rasanya apa ya? Makan sayur. Who's this? Aku kaget guys. Jadi gimana makanannya? Rasanya roll 8,5. Aku 8 karena akunya 8,5. Kan bisa menjelaskan kali ya. Worth it kok, worth it. Gimana makanannya? Di Bangladesh dari aku 6 dari 10. Kalau aku lagi lumayan bisa tajam terus dari 7 dari 10.
Ya alasan aku pilih 6 karena ekspektasi aku buat di Bangladesh kan biasanya nyamuk terus creamy, tapi tadi itu kayak nimbang pada umumnya kayak malam itu kan wah ini tapi masih bisa dimakan masih enak. Jadi prefer bikin sendiri ya? Ya bener banget buat harga segitu beli sangat klik banget. Oke. Gimana makanannya, Avila Kevin? Ya, jadi nasi lidahnya oke lah. Nasinya berempah, lidahnya lembut banget. Sambelnya juga mantap. Red dari aku 8/10. Dari aku nasi udangnya itu selalu overpriced. Oh, Cuma udangnya itu gak ada rasanya dan cuma mengandalkan nasinya. Tapi masih enak dimakan. Saya rate 6/10. oke. Kita mau pindah ke lokasi berikutnya. Kemana? Mau geser. Kita mau mencari foto putih. Ya. Kita foto-foto. Yeay. Take a picture. Ada kita di Surakarta, ada cinta tak terganti, ada kisah tak terbeli, ada rasa penuh arti. Kita semua hari ini seterusnya katakan pada dunia selalu ada cinta di Surakarta. Halo, kami udah balik dari Solo, guys. Kami mengucapkan terima kasih telah menemani perjalanan kami dari Solo, guys. Ya, Bagas. Bagas ternyata dicariin. Ternyata di sini ya. Pemberhentian pertama kita yaitu di Dawet Hajah Sipo. Gimana?